Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk modul berikutnya, yaitu modul 10A, yaitu dengan tema double linked list sirkular dengan head ya. Ingat, di sini kita sudah membahas tentang double linked list yang sirkular. Kalau sirkular berarti simpul yang terakhir akan menunjuk simpul yang pertama, atau jika kalau dia adalah satu-satunya simpul maka dia akan menunjuk ke dirinya sendiri. Dan yang kita miliki sekarang adalah double linked list, hanya dengan head saja ya. Oke, untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau dia itu berdiri sendiri atau satu-satunya simpul, maka untuk pointer next ataupun privnya akan menunjuk ke dirinya sendiri. Kemudian kalau terdiri dari beberapa simpul, maka simpul yang terakhir pointer nextnya akan menunjuk ke simpul yang pertama, sementara pointer priv dari simpul yang pertama akan menunjuk ke simpul yang terakhir. Nah, sayangnya di sini kita belum memiliki nama untuk simpul yang paling belakang, tapi simpul paling belakang tersebut memiliki ciri-ciri di mana pointer next-nya itu menunjuk ke simpul yang pertama atau yang diberi nama dengan head. Oke, sekarang untuk deklarasinya bagaimana? Untuk deklarasinya masih tetap ya, karena double linked list, jadi ada dua pointer yaitu next dan priv ya. Selain itu juga terdapat data. Kemudian untuk pembentukan node baru atau deklarasi new node, maka kita beri nama sebagai baru seperti biasanya. Kemudian karena dia adalah sirkular, maka untuk next-nya akan menunjuk ke dirinya sendiri, begitu juga untuk privnya juga menunjuk ke dirinya sendiri. Oke, untuk datanya biasanya diberi nama yang sama atau diberikan nilai yang sama dengan parameternya. Ya, biasanya kalau di parameter kita menggunakan D, atau kalau di sini menggunakan data baru. Oke, ini adalah gambarannya. Nah, ini adalah pointer headnya ya. Jadi dia dipakai untuk memberi nama simpul yang paling belakang. Oke, inisialisasi masih tetap ada karena inisialisasi itu digunakan untuk memberikan kondisi bahwa linked list-nya itu masih kosong karena kita hanya memiliki head, jadi di sini head sama dengan 0. Kemudian untuk LMT juga masih ada karena nanti akan kita panggil, akan kita pakai di dalam prosedur yang lain ya. Jika headnya itu sama dengan 0, maka berarti linked list tersebut kosong atau 1 atau true. Jika tidak, maka dia false atau 0, artinya linked listnya itu tidak kosong atau tidak empty. Proses yang pertama yaitu proses tambah data di depan ya. Nah, ada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu jika kondisinya kosong, awalnya head itu menunjuk ke 0. Pada saat ditambah satu data di depan, maka di sini head akan langsung diarahkan ke baru. Kemudian baru next itu menunjuk ke dirinya sendiri, yaitu sama dengan baru. Begitu juga dengan baru priv juga menunjuk ke dirinya sendiri atau sama dengan baru. Kemudian bagaimana jika linked list-nya itu terisi? Jika linked list-nya itu terisi, maka simpul yang berkaitan dengan proses insert depan adalah simpul yang pertama atau head, simpul yang baru, dan simpul yang terakhir. Simpul yang pertama dan simpul yang baru sudah memiliki nama. Yang belum memiliki nama adalah simpul yang terakhir. Nah, berarti kita harus cari satu persatu mana simpul yang terakhir. Ciri-cirinya di mana pointer next-nya menunjuk ke head ya. Kalau kita cari satu persatu berarti kita harus menggunakan perulangan. Atau di sini bisa jadi langsung saja kita beri nama ya dengan memanfaatkan pointer priv dari head ini. Gitu ya. Jadi kita letakkan saja, kalau di sini diberi nama temp. Temp langsung diletakkan ke head priv ya. Jadi dengan menggunakan perintah temp sama dengan head priv. Nah, kalau seperti ini berarti kita tidak perlu menggunakan perulangan. Oke, setelah simpul yang terakhir memiliki nama yaitu temp, maka kita hubungkan antara simpul baru dengan head dengan perintah baru next sama dengan head.
Kemudian kita hubungkan dari head ke baru dengan perintah baru brief sama dengan head. Head brief sama dengan baru gitu ya. Nah, setelah kita hubungkan, maka yang menjadi headnya sekarang tidak lagi 45 tapi 9. Jadi headnya harus kita pindahkan kemana, yaitu head dipindahkan ke baru, atau Anda boleh menggunakan pointer brief, jadi head sama dengan head brief itu juga boleh ya. Setelah head kita pindahkan, baru kita hubungkan simbol yang terakhir dengan head dengan menggunakan perintah time next sama dengan head dan head brief sama dengan time. Kita langsung saja lihat prosedurnya. Namanya adalah insert D dengan parameter karena ada data yang dimasukkan. Jadi satu paket dengan new node atau baru ya di sini ya. Kemudian ada dua kondisi tadi, yaitu jika kosong dan terisi, maka kita panggil LMT. Jika LMT sama dengan 1 atau true, artinya apa? Artinya link listnya kosong. Langsung saja diarahkan head ke simbol yang baru, head sama dengan baru. Kemudian head next dan head brief sama dengan head. Kemudian jika tidak kosong atau terisi, maka langkah berikutnya yaitu kita langsung letakkan temp. Kita letakkan yaitu di head brief ya, kita manfaatkan tadi pointer briefnya. Kemudian kita hubungkan antara baru dengan head, dengan baru next sama dengan head, kemudian dari head ke baru dengan head brief sama dengan baru. Setelah itu kita pindahkan headnya ke baru dengan perintah head sama dengan baru. Kemudian kita hubungkan antara simbol yang terakhir yang tadi diberi nama temp dengan head, yaitu dengan head brief sama dengan temp dan temp next sama dengan head. Oke, saya rasa lebih mudah ya. Kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu menambah data di belakang. Oke, untuk kondisi kosong sama ya dengan tambah data di depan. Sekarang bagaimana jika terisi? Nah, jika terisi di sini simbol yang berkaitan dengan proses tambah belakang adalah simbol yang paling belakang, kemudian simbol yang baru, dan simbol yang terdepan. Sayangnya kita belum memiliki nama untuk simbol yang paling belakang. Di sini kita beri nama temp dengan memanfaatkan pointer brief dari head. Ya, jadi temp sama dengan head brief. Nah, kita langsung beri nama temp. Setelah itu kita hubungkan antara temp dengan baru dengan perintah temp next sama dengan baru, kemudian dari baru ke temp dengan perintah baru brief sama dengan temp. Setelah terhubung, maka sekarang yang menjadi simbol paling belakang adalah baru ya. Maka kita hubungkan antara baru dengan head ya. Dengan perintah baru next sama dengan head, kemudian kita hubungkan dari head ke baru dengan perintah head brief sama dengan baru. Kita langsung saja lihat prosedurnya. Namanya insert B. Ada parameter, kemudian satu paket dengan new node ya. Kemudian nanti kita butuh temp untuk memberi nama simbol yang paling belakang. Kita cek dulu apakah link listnya kosong atau tidak dengan memanggil LMT. Jika LMT sama dengan 1 artinya dia kosong, link listnya kosong. Kalau kosong langsung arahkan headnya ke baru. Kemudian antara head next dan head brief itu sama dengan head ya, artinya menunjuk ke dirinya sendiri. Jika tidak, artinya dia tidak kosong atau terisi. Langsung saja kita tempatkan temp, yaitu di head brief ya. Kemudian kita hubungkan antara temp dengan baru, dengan temp next sama dengan baru, dan dari baru ke temp dengan baru brief sama dengan temp. Setelah itu kita hubungkan simbol yang paling depan dengan simbol paling belakang, yaitu baru next sama dengan head, kemudian head brief sama dengan baru. Oke, insya Allah lebih mudah memahaminya. Kemudian hapus data di depan ya, ada 3 kondisi ya. Kondisi kosong berarti kita tidak dapat melaksanakan hapus. Kondisi jika terisi 1 dan terisi lebih dari 1. Kalau isinya lebih dari 1, yang berkaitan dengan proses hapus depan adalah simbol yang pertama atau head, simbol yang kedua, dan simbol yang terakhir. Simbol yang pertama sudah punya nama head. Kemudian simbol yang terakhir kita beri nama temp dengan temp sama dengan head brief ya perintahnya. Kemudian kita akan pindahkan headnya ya ke head next sebelum dihapus. Jadi untuk 45 dia memiliki atau diberikan nama cadangan. Letakkan hapus di tempat yang sama dengan head dengan perintah hapus sama dengan head.
Setelah head kita pindahkan ke head next, kemudian kita hubungkan antara temp atau simbol yang terakhir dengan head ini ya. Sebelum kita hapus atau delete, hapus ya. Dengan perintah temp next sama dengan head brief sama dengan temp, baru kita delete, hapus. Oke Kak, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita panggil LMT. Jika LMT sama dengan 0 artinya false, artinya link listnya tidak kosong. Kebalikannya atau else berarti link list kosong. Kemudian kalau tidak kosong atau terisi, kita cek apakah isinya hanya satu atau lebih dari satu. Ciri-ciri jika isinya satu berarti head next-nya itu menunjuk ke dirinya sendiri ya. Jika head next tidak sama dengan head atau tidak menunjuk ke dirinya sendiri, artinya link listnya itu berisi lebih dari satu simpul. Maka kebalikannya else isinya hanya satu simpul, langsung kita nulkan saja headnya. Head sama dengan 0. Kemudian jika isinya lebih dari satu, kita letakkan hapus di head. Kemudian kita beri nama simpul yang terakhir dengan nama temp, yaitu di head brief. Kemudian kita pindahkan headnya ke simpul berikutnya dengan perintah head sama dengan head next. Kita hubungkan simpul paling belakang atau temp ke head, temp next sama dengan head, dan dari head ke temp, head brief sama dengan temp. Kemudian baru kita delete, hapus. Kemudian yang keempat adalah hapus data di belakang. Kondisi kalau kosong sama, tidak bisa dihapus. Kalau terisi satu juga sama, tinggal kita nolkan headnya. Bagaimana jika isinya lebih dari satu? Kalau isinya lebih dari satu, yang akan berkaitan dengan hapus belakang adalah simpul yang terdepan, simpul yang terakhir, dan sebelum simpul yang terakhir ya. Kita langsung saja beri nama simpul yang terakhir dengan hapus dengan menggunakan head brief sama dengan hapus, itu juga boleh. Kemudian kita beri nama juga untuk simpul sebelum hapus dengan nama temp dengan menggunakan hapus brief sama dengan temp sama dengan hapus brief, itu juga boleh. Atau langsung kita beri nama simpul sebelum simpul terakhir dengan temp dengan menggunakan head brief kemudian brief lagi, itu juga boleh. Baru kita beri nama hapus. Setelah temp ini setelah simpul sebelum simpul terakhir diberi nama temp, baru simpul terakhir kita beri nama hapus dengan perintah hapus sama dengan temp next, itu juga boleh. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, beri nama simpul terakhir dulu. Kemudian berikutnya baru beri nama, ini diberi nama hapus ya. Beri nama simpul sebelum hapus ya. Ini diberi nama dengan temp. Nah, ini juga boleh ya. Kalau seperti ini, maka yang ini perintahnya adalah beri nama simpul yang terakhir dengan hapus. Kita pakai pointer brief dari head. Berarti perintahnya adalah hapus sama dengan head brief ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita beri nama simpul sebelum hapus. Berarti simpul sebelum simpul yang terakhir dengan nama temp. Berarti perintahnya dengan memanfaatkan pointer brief dari hapus. Berarti perintahnya adalah temp sama dengan hapus brief. Nah, seperti ini juga bisa. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu beri nama simpul sebelum simpul terakhir dengan nama temp. Berarti di sini kita manfaatkan pointer brief dari head tapi dua kali ya, dengan perintah temp sama dengan head brief kemudian brief lagi. Nah, apakah boleh seperti ini? Seperti ini juga tidak masalah ya, boleh saja. Kemudian setelah ini baru kita beri nama simpul sebelum simpul terakhir dengan nama temp. Nah, seperti ini juga boleh. Seperti ini juga tidak masalah ya, boleh saja. Kemudian setelah ini baru kita beri nama simpul sebelum simpul terakhir dengan nama temp. Nah, seperti ini juga boleh. Seperti ini juga tidak masalah ya, boleh saja. Kemudian setelah ini baru kita beri nama simpul
yang terakhir. Ya, diberi nama dengan hapus ya. Nah, di sini caranya memberi nama kita gunakan saja pointer next dari temp. Ya, kita beri nama hapus ya. Hapus kita letakkan di temp next. Nah, seperti ini juga bisa. Gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk fungsi prosedur yang di sini menggunakan apa. Ya, jadi tadi ada 3 kondisi. Kondisi kosong berarti kita panggil LMT. Jika LMT sama dengan false artinya tidak kosong. Kebalikannya berarti linked listnya kosong. Tidak bisa dilakukan hapus belakang. Kemudian kalau tidak kosong kita cek apakah isinya hanya satu atau lebih dari satu. Ya, jika isinya hanya satu maka head next itu menunjuk ke head. Jika tidak menunjuk ke head artinya isinya lebih dari satu. Ya. Sekarang kebalikannya yang isinya satu, langsung kita nulkan saja headnya. Head sama dengan 0. Oke, kemudian kalau di sini isinya lebih dari satu, nah di sini ternyata menggunakan cara yang kedua. Jadi untuk kita gunakan pointer brief itu 2 kali ya. Nah di sini temp diletakkan di head brief kemudian brief lagi. Setelah itu kita letakkan hapus di temp next ya. Nah, kemudian kita hubungkan antara ya. Di sini pada saat sebelum ini dihapus, kita hubungkan simbol yang terakhir yang diberi nama temp ya setelah 19 dihapus, berarti 15 akan menjadi simbol terakhir. Kita hubungkan antara temp dengan head, dengan temp next sama dengan head, dan kita hubungkan antara head dengan temp dengan head brief sama dengan temp. Nah, di sini temp next sama dengan head dan head brief sama dengan temp, baru kita delete hapus. Nah, 19 ini baru kita delete. Seperti itu. Kemudian menampilkan data atau print masih sama seperti sebelumnya. Kemudian clear all juga sama seperti sebelumnya. Oke, ini praktikumnya nanti Anda praktekkan. Ya, ternyata tidak ada tugasnya ya. Seperti biasanya nanti Anda buat laporan. Laporan tidak hanya hasil praktikum saja, tetapi juga penjelasan dari program yang sudah Anda buat.